penting sudah kenal. Nah, untuk adik-adik di Zoom, tolong aktifkan videonya ya. Wahyu cek di situ deh ya. Bisa nggak dicek? Bisa. Oke. Oke, jadi saya nggak mau berlama-lama, kita langsung masuk ke materi ya. Sehat semua kan ya? Alhamdulillah. Oke. Nah, kita akan masuk mengenai obat-obat yang digunakan pada bidang hematologi. Jadi saya akan membawakan pertama mengenai obat anemia, yang kedua mengenai obat-obat gangguan perdarahan ya. Slide. Oke. Jadi seperti kita ketahui ya, untuk sasaran utama atau tujuan pembelajaran pada materi saya kali ini, tujuannya kalian untuk mengetahui bagaimana sih farmakologi dari obat-obat, atau mengetahui ternyata ada beberapa obat-obat yang kita gunakan memang khusus untuk bidang hematologi, untuk mengetahui bagaimana farmakodinamik, farmakokinetik, bagaimana dengan mekanisme kerjanya ya. Walaupun sebenarnya slide saya di sini tidak detail membahas bagaimana farmakodinamik dan farmakokinetik tiap karena tidak semua pengobatan jujur untuk literaturnya atau untuk referensinya cukup sulit. Jadi tidak semua detail membahas bagaimana farmakodinamik maupun farmakokinetik dari obat tersebut ya. Jadi cukup hanya tahu bagaimana proses pemberiannya, apakah melalui oral atau melalui intravena atau parenteral, ataukah bagaimana mekanisme kerjanya. Tapi untuk detail bagaimana dia punya molekul, bagaimana dia punya proses mulai dari absorpsi hingga ekspresi, semua terbahas ya. Jadi cukup kalian tahu garis besarnya saja ya. Nah, sebelum berpindah slide, oke. Saya sambil ngomong ya. Jadi untuk saya kembali lagi aturannya, semua yang saya tandai itu yang kurang lebih akan masuk sebagai soal ujian ya. Intinya adalah karena farmako itu merupakan satu bidang keilmuan yang cukup sulit dicerna ya, tidak semua orang tertarik, apalagi mungkin dari kalian hanya 1-2 mungkin yang mau membaca dengan jelas mengenai farmakologi obat-obat itu bagaimana. Jadi saya hanya mau mempermudah kalian dalam proses belajar ya. Artinya dengan secara tidak langsung saya minta kalian menyimak slide saya ya. Lihat, menyimak, simak saja. Kira-kira yang saya bold kuning itu mungkin ada gambaran untuk soal final ataupun remedial ya, blok tema. Oke. Apa yang nganggur? Oke. Siapa yang paling belakang itu? Yang cowok. Nanti bantu saya ini, handphone saya tolong difoto ya, buat dokumentasi. Sudah terbaca enggak dari teman-temannya? Sudah. Sana aja. Kalau masih awal foto video saja ya. Nah, jadi saya ulang ya, saya kembali ke materi. Jadi yang biasanya untuk kasus-kasus dalam hematologi itu bisa seperti trombosis ya,
trombosis itu seperti dia pada umumnya seperti akut miokarditis ya, kemudian bagaimana trombosis dari vena, deep trombosis, emboli paru ya, seperti stem akut, kemudian pada kasus-kasus bleeding seperti hemofilia, defisiensi vitamin K ya, kemudian pada anemia biasanya secara umum itu defisiensi zat besi ya. Nah, untuk kita kan sekarang mengacu pada SKDI 2012. Jadi yang perlu kalian betul-betul pahami dengan sangat adalah anemia defisiensi besi atau anemia defisiensi Fe ya. Jadi kalau untuk anemia defisiensi besi kalau sudah dibawakan materinya harus tahu mulai dari bagaimana dia diagnostiknya sampai pelaksanaannya karena itu kompetensi 4. Jadi kalian harus tahu sampai betul penanganannya sampai tuntas pasien itu. Ya, kalau yang lain seperti makrositik, hemolitik itu tahu saja penanganan awal. Ya, nah, kemudian untuk aplastik, megaloblastik itu tahu sampai bagaimana kita melakukan diagnostik. Kita tahu ya. Jadi nanti kalau misalkan ada materinya dibawakan sama bagian penyakit dalam, sudah paham. Oh, batas belajar saya sampai di sini. Jadi nggak usah kalian misalkan anemia megaloblastik atau aplastik mau pelajari sampai penanganannya, nggak usah. Karena kompetensimu cuma sampai diagnostik. Oke ya. Next. Nah, jadi untuk kategori obat ini saya tidak khusus untuk kasih aja segede, kasih deh ya. Jadi saya tidak hanya khusus membahas bagaimana itu obat-obat yang kalau berdasarkan materi saya kan obat anemia sama obat yang menyebabkan perdarahan. Saya langsung gabung saja slide. Jadi ada yang dinamakan hematinic ya. Nah, hematinic ini adalah berupa komponen nutrisi ya yang nutrisi yang tujuannya untuk dalam proses hematopoiesis atau pembentukan sel darah ya. Jadi tujuannya adalah dia merupakan komposisi dari berbagai nutrien maupun vitamin, tujuannya untuk proses pembentukan sel darah. Apakah itu sel darah merah, sel darah putih, ataupun trombosit ya, yang biasa disebut platelet ya. Nah, ada namanya antikoagulan. Kita masuk ke obat-obat yang gangguan perdarahan. Antikoagulan itu dia memang memodifikasi atau dia membantu dalam proses mekanisme pembentukan darah ya, agar tidak terjadi koagulasi atau tidak terjadi pembentukan sel darah. Kemudian antiplatelet untuk menghambat terjadinya agregasi platelet atau agregasi trombosit ya. Nah, kalau trombolitit ya untuk memecah fibrin, jadi untuk mencegah supaya tidak terbentuk fibrin ya. Kita tahu fibrin itu merupakan salah satu bagian dari sel darah ya, yang tidak larut, tidak gampang retak. Sehingga kalau terjadi kesempatan biasanya fibrin itu akan meningkat di situ. Makanya kita butuh trombolitit ya. Oke, next. Kita pertama bahas mengenai hematinik ya. Jadi hematinik inilah obat-obat yang golongan obat-obat yang digunakan untuk mengatasi anemia ya. Yang di rumah jelas kan? Dengar suara saya? Nah, ada pointer enggak? Jadi kalau kita mungkin sudah tahu, sudah paham kalau anemia itu berasal dari kata N ya, atau tanpa, dan emia artinya darah. Jadi memang dia kekurangan darah atau ada penurunan jumlah dari red blood cell atau sel darah merah. Apakah itu sel darah merah, apakah itu hemoglobin dan atau hematokrit ya. Nah, biasanya karena dia kekurangan sel darah merah sehingga dia memiliki kemampuan yang rendah untuk mengangkut oksigen masuk ke dalam sel darah merah ya, sehingga terjadilah di mana yang namanya butuh oksigen, otomatis jaringan tubuh membutuhkan itu untuk melakukan aktivitas.
aktivitas ya. Jadi kalau dilihat gambar di sebelah, gambar di sebelah ini dia adalah proses di mana pada saat dia terjadi anemia yang warna biru itu ya. Jadi kita ketahui pada saat terjadi anemia maka biasanya akan terjadi hipoksia. Jadi tidak ada suplai oksigen ke otak ya, karena kemampuan dari sel darah merah dia tidak mampu untuk mengangkut atau membawa oksigen di darah ya, sehingga sementara jaringan tubuh membutuhkan oksigen untuk bisa beraktivitas ya. Nah, level dari oksigen yang berkurang sehingga supaya terjadi keseimbangan, maka ginjal itu dia akan melepaskan namanya eritropoietin ya. Nah, eritropoietin itu adalah salah satunya berupa hormon untuk pembentukan sel darah ya, sehingga terstimulasilah eritropoietinnya, kemudian terjadinya pembentukan sel darah kan itu tulang ya. Jadi itu yang memediasi eritropoietin ini, bagaimana dia meregulasi untuk pembentukan eritrosit atau prosesnya namanya eritropoiesis ya. Nah, sehingga pada saat sudah terjadi eritropoiesis maka akan terbentuk sel darah merah. Nah, sehingga karena sel darah merah sudah terbentuk maka dia ada kemampuan nanti untuk membawa oksigen ya, untuk mensuplai seluruh jaringan sehingga kembali lagi dia menjadi normal ya, kurang lebihnya begitu. Jadi itu mekanisme kompensasi pada saat anemia, maka yang lebih utama bekerja adalah ginjal ya. Ginjal biasanya juga selain ginjal bisa hati maupun pankreas, tapi lebih utamanya ginjal ya. Jadi kalau orang gagal ginjal kemungkinan anemia. Kenapa? Karena di ginjal ada sel parenkim. Sel parenkim itu yang membentuk hormon untuk pembentukan sel darah merah di sumsum tulang. Jadi kalau tidak ada eritropoietin, ginjalnya rusak, tidak terbentuk eritropoietin. Oke ya? Oke, next. Ngerti Wahyu? Jangan kok ketawa, kau nonton YouTube kah? Enggak sih, masih kira kau nonton YouTube. Nah, jadi ini kurang lebih patofisiologinya secara umum anemia intinya ada ketidakmampuan pengangkutan oksigen ya dalam darah, sehingga bisa terjadi hipoksia dan juga mempengaruhi fungsi-fungsi organ lainnya ya, sehingga yang muncul adalah gejala-gejala anemia. Apa gejala anemia? Oke, ingat saja 5L ya, lelah, letih, lesu, lemah, lalai. Jadi dia kurang konsentrasi, terus gampang pusing, gampang oleng ya, kemudian area konjungtiva, kulit, bibir, lidah, ya, mata, kemudian itu semua pucat, memberikan gambaran warna yang pucat atau anemis. Oke, next. Oke. Jadi ini adalah gejala-gejalanya ya, jadi kukunya, area bibir hingga ke lidah, konjungtiva, kulit itu memberikan warna yang pucat dari warna biasanya. Next. Nah, ini intinya kurang lebih bahwa anemia itu dia tidak hanya berada dalam satu proses atau dalam satu mekanisme bahwa ini karena satu masalah ini berarti jadi anemia. Tidak, ada beberapa hal yang memang pemicu bisa terjadi anemia. Bisa karena proses dari proliferasi ya, bisa karena ada gangguan dari maturasi ataupun adanya hemolisis ya. Jadi bisa dilihat di bawah, bisa baca sendiri ya, kalau hipoproliferasi mungkin karena adanya kekurangan iron ya atau zat besi, adanya gangguan dari stimulasi, apakah dia mengalami penyakit ginjal yang saya sampaikan tadi ya, ada inflamasi kah, ada penyakit metabolik ya. Nah, kemudian ada penyakit-penyakit maturasi seperti talasemia ya, kemudian ada beberapa gangguan maturasi dari sel inti atau dari nukleus, sehingga
memicu terjadinya defisiensi vitamin B12, asam folat. Nah, ini semua bagian atau jenis-jenis penyebab bagaimana terjadinya anemia, ya. Oke, next. Nah, ini yang saya tandai kuning, ini yang kemungkinan bisa jadi soal, ya. Saya tidak bilang ini pasti, tapi kemungkinan. Itu jadi patokan saya untuk membuat soal untuk ujian kalian, ya. Jadi kalau agen-agen hematinik kembali lagi ya, jadi yang memang kita butuhkan untuk proses hemopoiesis ya atau pembentukan sel darah merah. Nah, biasanya secara umum ya untuk hematinik ini terdiri dari iron ya atau zat besi, vitamin B12 maupun asam folat. Itu umumnya ya. Jadi biasanya kalau ada keluarga tak atau teman tak atau mungkin pacar tak yang memang lihat anemia, ya sudah bisa diberikan itu. Makanya dia golongannya hematinik ya, yang berupa air nutrien. Jadi diberikan zat besi atau vitamin B12 ataupun asam folat ya. Tapi khusus untuk anemia hipokromik, anemia hiperkromik itu bisa berikan iron ya, tetap zat besi boleh, riboflavin boleh ya, iridoxin boleh, ini vitamin B, B2 dan B6 ya. Kemudian kobalt dan bisa diberikan asam folat ya. Nah, khusus untuk anemia megaloblastik bisa diberikan vitamin B12 atau asam folat. Intinya tujuan dari pengobatan ini adalah untuk mengurangi gejala-gejala dari anemia ya. Kemudian untuk mengetahui sebenarnya penyebab kausanya apa. Jadi kalau kita mau mendiagnosis anemia, tidak serta-merta langsung kita mau berikan ketiga obat ini, tidak. Tapi cukup kita harus melakukan beberapa penata-laksanaan atau langkah diagnostik untuk mengetahui apa sih penyebab dari anemianya, apakah dia kekurangan asam folat, apakah dia kekurangan zat besi, ya, atau vitamin B12, ya. Nah, itu juga tujuannya diberikan pengobatan ini adalah sebagai substansi pengganti substansi dalam tubuh kita yang kurang lebih kurang kadarnya, ya. Jadi apakah Fe, vitamin B12 atau asam folat. Oke, next. Nah, jadi ini kurang lebihnya. Jadi sebenarnya kebutuhan besi ya sehari-hari itu 10 hingga 20 mg ya. Nah, kemudian dari 10 hingga 20 mg dia akan mengalami beberapa proses pasti. Mulai dari mana proses absorpsi ya hingga ke ekspresi ya. Jadi apapun asupan makanan atau buah-buahan atau apapun itu yang mengandung zat besi, dia akan terpecah, dia akan mengalami absorpsi ya, tidak pure obat. Jadi misalkan makanan atau apa intinya berapapun kadar zat besinya, dia akan mengalami proses absorpsi. Jadi dalam proses absorpsi itu sekitar 1 sampai 2 mg ya, dia akan terabsorpsi. Nah, pada saat dia akan terabsorpsi, dia akan terpecah lagi. Jadi 75% digunakan untuk proses elektrolysis ya, dikonsumsi ulang. Kemudian 10 hingga 20% dia akan menjadi ferritin ya. Kemudian 5 sampai 15% dia akan berada dalam proses selanjutnya. Ya. Nah, jadi selebihnya dia akan mengalami desquamasi dari epitelia terus kemudian dia terekspresi. Jadi di sini tidak ada proses ekspresi, mekanisme ekspresi secara fisiologi ya. Jadi dari 10 hingga 20 mg besi dia akan mengalami proses-proses tersebut. Oke. Next. Nah, ini kurang lebih kebutuhan dari zat besi dari beberapa jenis usia ya, keadaan apakah hamil atau trimester pertama, trimester kedua, ketiga, ibu menyusui ya. Nah, kebutuhan akan zat besinya adalah seperti ini. Saya hanya memberikan gambaran bahwa tidak semua orang membutuhkan zat besi yang sama, tergantung dari situasi dan kondisi. Ya,
Oke. Jadi ini hanya salah satu pemberian proses pemberian bagaimana sih pemberian zat besi. Jadi kita boleh memberikan secara oral, diberikan secara parenteral ya tergantung dari kondisi pasien ya. Nah kalau misalkan secara oral biasanya itu dalam bentuk ferrous iron ya. Tapi kalau secara kadang di sini salah satunya adalah selain ferrous iron adalah ferrous sulfat ya. Jadi ferrous sulfat ini biasa diberikan dalam dosis 200 mikrogram per miligram. Jadi ini salah satu dari komposisi atau kandungan dari pemberian obat yang kita berikan secara oral, yaitu isinya ferrous sulfat. Nah, selain itu, selain ferrous sulfat, ada yang namanya ferrous gluconat, ya, atau ferrous fumarat, ya. Nah, itu juga diberikan secara oral, ya. Proses absorpsinya juga hampir sama, ya. Nah, kalau secara parenteral sebenarnya jarang diberikan, tetapi ini yang saya tandai kuning nanti cukup kalian tahu kapan sih kita memberikannya secara parenteral bukan secara oral. Nah di saat pasien itu sendiri menelan atau ada gangguan dalam menelan, kemudian dia tidak dia tidak bisa atau dia mengalami gangguan dari absorpsi pada proses oral, misalkan pada sindrom malabsorpsi ya. Keadaan sindrom malabsorpsi sehingga dia tidak mampu untuk ketidakmampuan untuk mengabsorpsi obat tersebut ya, apakah dia sudah menjalani proses proses pembedahan ya, proses pembedahan, kemudian dalam proses pembedahan itu ternyata dia mengalami anemia zat besi ya, terkonfirmasi mengalami anemia zat besi sehingga tidak disarankan untuk pemberian oral ya. Ada beberapa macam-macam post operasi yang memang tidak disarankan dulu untuk dilakukan intake melalui oral ya. Kemudian atau pada kondisi-kondisi yang inflamatori atau inflamasi akibat dari inflamasi pada saluran pencernaannya. Jadi ada beberapa case ya. Jadi nanti kalau saya bikin soal kondisi di bawah ini yang tidak disarankan untuk diberikan per oral untuk zat besi misalkan kayak gitu. Jadi sudah ke option yang benar apa ya. Oke, next. Nah ini ada kembali lagi bahwa anemia untuk zat besi ini kita memberikan secara indikasi pemberian zat besi itu tergantung beberapa case. Memang karena memang dia ada kehilangan darah yang bersifat kronik ya, apakah menoragia, apakah kecacingan, apakah dia kanker dari saluran pencernaan ya, kemudian untuk iron seperti pada kehamilan ya, atau pada bayi-bayi yang baru lahir ya. Kemudian ada memang intake makan yang kurang adekuat ya. Kemudian adanya proses absorpsi yang kurang adekuat seperti pada pasien-pasien yang telah mengalami gastektomi ya. Itu yang biasa indikasi kita berikan pemberian dari iron ya. Oke, next. Nah, untuk side effect-nya, sebenarnya side effect-nya tidak terlalu kalau dalam dosis yang kecil ya, kalau misalkan pemberiannya tidak sesuai ya, kemudian tidak sesuai dengan dokter yang resepkan, sehingga biasanya muncul gejala-gejala lain seperti adanya nausea ya, kemudian kadang sering nyeri di area abdomen, bahkan diare ya. Nah, kemudian yang di sini yang kita takutkan adalah acute iron toxicity ya, atau adanya keracunan toksisitas yang akut akibat penggunaan iron ya. Jadi biasanya
terjadi karena adanya overdosis, kelebihan dosis dari intake ironnya. Nah, mungkin karena biasanya kan kalau vitamin zat besi sering dikemas dengan warna yang menarik, dengan rasa yang beragam, ada rasa buah-buahan ya, atau rasa-rasa yang seperti menyerupai permen, sehingga bagi anak-anak yang punya kecenderungan untuk mengkonsumsi itu seperti permen, akhirnya dia bisa terjadi acute iron toxicity ya. Oke, next. Nah, selain acute, ada juga yang namanya chronic iron toxicity ya. Nah, ini yang betul-betul sudah overload. Jadi biasanya ini terjadi karena transfusi darah khusus yang mengandung zat besi, tetapi transfusinya itu bersifat sangat agresif, di mana dosisnya melebihi dari kapasitas pasien tersebut ya. Jadi biasa pasien-pasien yang memang sudah mengalami anemia hemolitik yang kronik, kemudian dicor betul itu transfusi darahnya, yang tadinya memang dia hanya cukup dengan 2 bag, jadinya bisa 4 sampai 6 bag. Nah, itu akan terulang, bukan hanya pemberian dalam sehari, 2 hari, 3 hari dan sebagainya. Ada kontrol ya, tanpa ada follow up bagaimana hasil laboratorium setelah post transfusi, yang ada hanya diberikan terus menerus transfusi yang isinya kandungannya iron, sehingga bisa terjadi chronic iron toxicity ya. Jadi setiap tindakan pemberian iron ya, apalagi yang transfusi, tetap harus kontrol post transfusi, laboratoriumnya bagaimana, zat besinya mengalami peningkatan atau tidak. Oke. Nah, selain itu biasanya ada diare tadi ya, kemudian ada gastritis ya, ada vomiting. Nah, oke, next. Nah, ini juga. Jadi untuk untuk pengobatan dari toksisitas, apakah itu akut maupun kronik untuk iron, biasanya ada yang namanya iron chelators ya. Nah, iron chelators ini dinamakan atau dia kelasnya, golongannya itu iron chelators. Kemudian jenisnya adalah desferrioxamin ya. Jadi ini yang biasa kita berikan untuk mengatasi toksisitas ya dari akut maupun kronik iron ya. Jadi kita berikan secara tetesan yang lambat ya, secara intravena dengan dosis awalnya 15 mg per kilogram berat badan per jam ya, atau 2 gram single dose secara intramuskular ya. Nah, ini jadi soal. Saya lupa tandai, tapi saya sudah kuningkan di atasnya ya. Jadi ingat baik-baik, yang bisa mengatasi atau pemberian dari mengatasi untuk toksisitas iron yang akut maupun kronik adalah pemberian desferrioxamin ya. Jadi desferrioxamin ini tetap merupakan bentuk dari ion zat besi, tetapi yang sudah kompleks ya. Nah, dia merupakan golongan dari chelator drug untuk iron ya. Nah, terekspresinya juga melalui urin. Oke. Next. Oke. Nah, kalau untuk asam folat, di sini asam folat saya tidak terbahas banyak. Jadi asam folat ini dia banyak manfaatnya ya. Dia juga merupakan nutrien ya, yang memang bisa digunakan untuk selain untuk mengobati anemia, juga bisa untuk mencegah terjadinya defek pada neural tube pada fetus ya, atau pada janin. Kemudian dia bisa membantu proses sintesis DNA ya, maupun juga pembentukan sel ya, terutama pada sel eritrosit ya. Dia bisa membantu pembentukan sel darah merah. Inilah adalah asam folat. Next. Nah, asam folat ini kita bisa dapatkan di hati ya,
kemudian di sayur-sayuran seperti bayam ya, sayur bayam, telur, susu ya. Kemudian biasanya kebutuhannya pada orang dewasa itu kurang dari 1 miligram per hari ya. Kemudian untuk wanita hamil dan laktasi 0,8 miligram per hari. Next. Nah, ini dosisnya ya. Nggak perlu kalian, saya tidak terlalu masukkan dosis ya. Dosis saya tidak, saya jarang soal tanya dosis. Next. Nah, selanjutnya untuk vitamin B12 ya. Nah, kalau untuk vitamin B12 itu dia melalui beberapa dua mekanisme ya. Bisa untuk sintesis DNA sama seperti asam folat tadi, bisa juga untuk sintesis eritrosit atau hemoglobin ya. Jadi kedua-duanya itu tetap mengacu pada proses pembentukan sel darah merah ya atau eritropoiesis. Itu adalah vitamin B12. Oke, next. Kalau asam folat dan vitamin B12 karena kurang lebih sama mekanisme kerjanya, dia selain dalam proses sintesis DNA, pembentukan sel, dan juga pembentukan sel darah merah untuk terjadinya eritropoiesis, maka biasanya untuk vitamin B, vitamin B12 ya, dia sebenarnya untuk defisiensi vitamin B12 dan asam folat bisa diberikan bersamaan. Jadi misalkan pada pasien yang defisiensi asam folat bisa dikombin sebenarnya dengan vitamin B12. Tapi sebenarnya kalau khusus untuk defisiensi vitamin B12 biasanya dia ada pengaruhnya ke persarafan ya, sehingga dia tidak disarankan untuk dikombinasi dengan pemberian asam folat ya, karena kedua vitamin ini jika kita kombinasi maka dapat menyebabkan maksudnya gini, kalau dia defisiensi kedua vitamin ini maka dia bisa menyebabkan anemia megaloblastik. Tetapi kita tidak sarankan kalau memang dia defisiensi vitamin B12, kita tidak sarankan untuk dikombinasi dengan pemberian asam folat karena vitamin B12 ini khusus dia memberikan gangguan ke area persarafan ya. Oke. Next. Nah, jadi ini tadi ya. Jadi kalau kita kombinasi vitamin B12 dengan asam folat, dia sama-sama pada kasus megaloblastik anemia ya. Jadi anemia megaloblastik bisa diberikan vitamin B12 atau bisa diberikan asam folat ya. Nah, tapi untuk efeknya dia memberikan efek ke neurologik untuk vitamin B12 seperti dia sering lupa ya, ingatannya kurang baik, kemudian biasanya halusinasi, dan biasa ada yang sering terjadi perubahan mood. Sementara asam folat tidak ada hubungannya dengan efek yang neurologik ya, sehingga masih bisa dikatakan aman untuk pemberian asam folat untuk anemia megaloblastik ya. Next. Nah, tadi vitamin B12 itu tadi sudah saya ulang. Next lagi, Dek. Nah, jadi untuk efek sampingnya itu dia bisa mengalami anemia pernicious ya. Jadi kalau sudah untuk treatment yang sudah lama, bukan efek samping ya, treatment atau pengobatan yang sudah lama untuk penggunaan vitamin B12 biasanya diberikan pada anemia yang sudah yang kronik, yang sudah lama, yang sudah menahun. Nah, itu kita berikan vitamin B12 ya. Nah, selebihnya untuk yang lainnya pemberian injeksi juga bisa melalui intramuskular ya. Kemudian kita lihat dulu dengan interval 2 sampai 3 bulan. Oke, next. Profilaksis enggak usah.
Saya nggak bahas profilaksis. Nah, ini masuk ke obat-obat gangguan perdarahan ya. Jadi saya langsung saja lanjut untuk antikoagulan. Jadi pertama kita bahas antikoagulan. Next. Nah, jadi yang kelas antikoagulan ini saya tandai kuning semua. Jadi untuk golongan antikoagulan ada heparin, ya, ada low molecular weight heparin, ya, ada coumarin, jenisnya itu warfarin, ya, ada selective factor 9E 10A inhibitor, ya, termasuk di dalamnya itu rivaroxaban, apixaban, dan edoxaban, ya. Kemudian ada direct thrombin atau faktor 2A inhibitor seperti bivalen, hirudin, lepirudin, bivalirudin, ya. Kalau untuk monovalent drugnya argatroban, ya. Jadi ini wajib sebenarnya dihafal. Ya, apa boleh buat karena susah. Namanya susah semua disebut. Oke, next. Nah, ini yang masuk dari novel oral antikoagulan atau directly acting oral antikoagulan, ya. Jadi ini yang baru sebenarnya, ya, walaupun masih dalam proses acceptable dari FDA, ya. Kalau rivaroxaban sama apixaban, edoxaban kayaknya sudah di-approve sama FDA. Itu merupakan faktor 10A inhibitor, ya. Kalau untuk direct thrombin atau faktor 2A inhibitor itu dabigatran, itu yang baru, ya. Oke, next. Nah, kita lihat ini pertama kita bahas heparin, ya. Jadi heparin itu kalau kita lihat dari proses koagulasi secara umum, secara normal itu ada melalui dua jalur. Ada yang intrinsik maupun ekstrinsik, ya. Nah, kalau yang biasanya dari ekstrinsik biasanya diawali dari adanya faktor-faktor jaringan atau tissue factor. Nah, tissue factor ini diawali dengan adanya proses dari vaskularisasi atau proses dari peradangan pada vaskular, ya, sehingga mempengaruhi vaskularisasi. Nah, pada saat dia mempengaruhi vaskularisasi, maka yang pertama diaktifkan adalah faktor 7, ya. Jadi dia mengaktifasi faktor 7 menjadi faktor 7A, ya. Nah, dari faktor 7A dia melalui melalui melihat dari prothrombin time-nya, dia akan mengaktifasi faktor 7A menjadi faktor 9. Dari faktor 9 menjadi faktor 9A, ya. Sehingga pada jalur ekstrinsik yang melibatkan faktor jaringan ini, dia hanya singkat jalurnya. Karena dia langsung motong di situ. Singkat jalurnya, sehingga pada saat karena dia terlalu singkat jalurnya, maka disitulah heparin berfungsi, ya. Disitulah heparin dia akan memblok faktor 9A, itulah tujuannya. Dia akan memblok faktor 9A, termasuk juga low molecular weight heparin, ya. Jadi heparin maupun low molecular weight heparin dia sama-sama bekerja memblok faktor 7A dan memblok langsung thrombin, ya. Jadi kalau low molecular weight heparin dia langsung bekerja pada faktor 2A. Oke, ya. Jadi karena sudah ada sedikit thrombin sehingga jalurnya memang lebih singkat. Di saat sudah ada pembentukan thrombin, maka langsung teraktifasilah faktor 9 menjadi 9A, ya. Sehingga terjadilah aktivitas antithrombin di situ, ya. Thrombin tidak jadi menjadi fibrin sehingga tidak ada proses trombus, ya. Itulah tidak ada proses koagulasi di situ. Nah, beda dengan jalur intrinsik. Jalur intrinsik memang selalu ada kontak, dia ada surface kontak, ya. Mungkin detailnya bisa belajar sendiri pada materi penyakit dalam. Nah, di sini dia langsung bermain pada faktor 12A, ya. Nah, di situ dia melalui jalur dari APTP, ya. Jadi dari jalur itulah sehingga dia tidak terjadi proses
terjadi proses koagulasi. Nah, heparin tetap dia bermain di faktor 9. Jadi kalau soalku nanti mekanisme kerja dari heparin ataupun low molecular weight heparin itu bekerja di faktor berapa? Ya, apakah faktor 9? Ya, jangan dijawab faktor faktor 10, maaf. Jangan dijawab faktor 9, jangan dijawab faktor 12 ya, tapi dia bermain di faktor 9 ya. Kalau untuk low molecular weight heparin lebih dominan bekerja di faktor 2 ya, jadi khusus pada trombinnya ya. Nah, itulah nanti soal saya di situ untuk mekanisme kerja dari heparin. Oke, next. Nah, jadi heparin ini dia adalah golongan dari jenis dari mucopolisaccharides S yang bersifat asam, di mana dia punya komposisinya tinggi ya. Jadi dia termasuk tinggi untuk mucopolisaccharides acid ya. Kemudian pemberiannya bisa secara parenteral ya, tidak secara intramuskular, bisa secara intravena maupun subkutan ya. Kemudian untuk efek samping pemberian heparin adalah hemoragi. Ya, jadi hati-hati pemberian karena dia mencegah terjadinya pembekuan, dia menghambat terjadinya koagulasi, yang ada dia bikin encer itu darah. Sehingga kalau dia bikin encer itu darah, gampang sekali jadi hemoragi atau perdarahan. Ya, jadi kalau orang-orang yang mengkonsumsi heparin harus mau dilakukan tindakan operasi, ditanya dulu, ada riwayat konsumsi heparin enggak? Nah, kapan dia konsumsi heparin, dihentikan dulu beberapa hari heparinnya. Supaya apa? Pada saat dilakukan tindakan pembedahan, tidak banyak perdarahan. Ya, nah, logikanya begitu. Jadi dibikin darahnya menjadi cair, sehingga gampang terjadi hemoragik ya. Nah, untuk mencegah terjadinya hemoragik, kita pakai antidotnya. Antidotnya apa? Protamin sulfat. Ya, kalau ada soal saya, antidot dari kondisi hemoragik akibat penggunaan heparin apa? Oke, jadi saya bisa bikin case, bisa bikin skenario seorang pasien bla 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 dibawa ke IGD rumah sakit dengan keluhan adanya perdarahan yang hebat misalkan, ya, bla 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 bla, ada riwayat mengkonsumsi heparin sudah lama, contoh begitu, ya. Apakah antidot pemberian yang benar pada kasus di atas itu adalah protamin? Jangan salah ya. Oke, next. Nah, kita masuk ke low molecular weight heparin ya. Jadi kurang lebih sama, cuman dia punya berat molekulnya lebih kecil ya. Yang tadinya heparin itu 5K, dia punya low molecular weight. Kalau itu apa? Coba bed tadi heparin. Nah, itu 3K sampai 30K. Kita lihat yang low molecular. Next. Nah, jadi dia sebenarnya dia sebenarnya 3 juga sampai 30K, tetapi dia unfraction, dia punya lebih standar dan dia unfraction dan dia punya untaian dia lebih pendek dibandingkan dengan yang heparin, pure heparin ya. Sama mekanisme kerjanya. Jadi dia itu menghambat faktor 2A ya, 9A untuk heparin. Next. 10A maksud saya, bukan 9A. Saya bilang 9A. Nah, untuk komplikasi dari heparin bisa terjadi hemoragi ya, kembali lagi. Kemudian bisa terjadi trombositopenia akibat dari penggunaan heparin ya. Bisa juga terjadi osteoporosis. Itu untuk penggunaan yang jangka panjang ya. Oke, next. Nah, kita pindah ke warfarin. Tadi heparin
low molecular weight heparin, sekarang masuk ke warfarin. Nah, warfarin itu sebenarnya kita harus hati-hati, dia termasuk antikoagulasi. Tetapi yang kita perlu sangat antisipasi dan warning buat kita sebagai klinisi adalah hati-hati, dia bisa menyebabkan fetal bleeding. Ya, bisa terjadi pendarahan pada saat kehamilan, ya, kemudian terjadi aborsi yang spontan, kemudian terjadi kematian janin dalam kehamilan, ya, kemudian dia bisa lahir lebih awal atau bisa terjadi neonatal death, ya, karena warfarin ini dia bisa melalui barrier plasenta. Jadi pada saat orang hamil mengkonsumsi warfarin, hati-hati, dia bisa melalui plasenta barrier selama dalam kehamilan, sehingga bisa berefek ke kehamilan ataupun ke janinnya. Ya, oke, next. Nah, untuk farmakodinamik sama juga indikasinya, ya. Intinya selalu ada penyumbatan, ada oklusi. Jadi bisa karena oklusi vaskular retinal, bisa karena ada emboli, ya, ada fibrilasi dari atrium, kemudian ada emboli dari cerebrum, ya. Kemudian terabsorpsinya secara oral, metabolismenya biasa melalui hepar, ya. Kemudian eliminasinya dia karena terabsorpsi lengkap sehingga sangat sedikit dikeluarkan melalui urin atau melalui ginjal. Oke, next. Nah, intinya hemoragik. Yang kita takutkan adalah hemoragik juga untuk warfarin. Ya, jadi yang harus kita pantau adalah bagaimana sih pemberian intensitas, bagaimana cara pemberian atau penentuan dosis dari warfarin, kemudian bagaimana kita menggabungkan atau mengkombinasinya dengan pengobatan lain, ya, agar tidak terjadi interaksi obat, ya. Kemudian bagaimana kita melihat kualitas dari manajemen pengobatan kita, mulai dari bagaimana diagnostik, bagaimana follow up, bagaimana penentuan pengobatan, ya, jika kita menggunakan warfarin. Jadi warfarin, heparin hampir sama, cuman yang lebih berbahaya adalah warfarin. Oke, next. Jadi ini yang overdosisnya, ya, bisa terjadi perdarahan yang sangat berat pada saat mens atau pada saat haid, ya. Kemudian bisa terjadi perdarahan juga pada kasus-kasus tumor jika dia mengalami tumor, ya, atau ada ulkus atau ada perlukaan lainnya. Kemudian bisa melalui urin pada saat dia berkemih, ya, bisa keluar darah karena warfarin ini sangat kuat. Oke, next. Nah, jadi dosisnya kita selalu mulai dari dosis terendah. Prinsip pengobatan terlepas dari warfarin apapun itu, mau sanmol, mau antibiotik, mau asamifenamat, ya, selalulah mulai dari dosis terkecil. Jangan langsung main hantam, cambuk itu pasien, langsung kalian berikan dosis yang besar, langsung bom. Jangan. Prinsip kita di farmakologi adalah selalu memberikan obat pasien itu selalu dengan dosis terkecil. Itu bukan hanya sekedar oral, ya, topikal pun begitu. Selalu diberikan dengan kategori stream atau topikal yang paling ringan. Karena kita mau lihat efeknya dulu. Kita harapkan dengan dosis terkecil dia bisa memberikan keefektivitas dari pengobatan tersebut. Ya, jadi jangan langsung main bom pasien. Jadi kita selalu menggunakan dari yang paling rendah 5 mg per hari, tetap kita edukasi pasien, follow up, kontrol, ya. Kemudian kita melihat pertama prothrombin time-nya, itu yang kita lihat, ya. Kita monitor juga selain itu INR-nya bagaimana, ya.
Jadi international normalized ratio untuk prothrombin time, kemudian kita lihat tiap hari hingga nanti beberapa minggu ya, kita maintenance namanya ya. Jadi setiap 1 sampai 4 minggu kemudian kita sesuaikan. Tentu kembali lagi lihat kondisi pasien tersebut pos diberikan warfarin. Oke ya? Oke. Next. Nah, tadi hati-hati teratogenik ya, karena dia melalui barrier placenta bisa menyebabkan teratogenik pada trimester pertama ya. Nah, kemudian itu biasanya juga bleeding yang parah jika kita tidak mengkontrol pengobatannya selama dia mengkonsumsi warfarin ya. Apakah dia juga mengkombinasinya dengan alkohol atau dia pasiennya dalam keadaan yang psikosis atau demensia sehingga dia mudah terjadinya serius bleeding. Oke ya. Next. Selain itu, untuk antikoagulan lainnya yang baru itu ada yang namanya tadi kan direct thrombin inhibitor atau faktor 2A ya. Nah ini simelagatran, hirudin, bivalirudin, argatroban ya, dabigatran itu yang baru semua. Kemudian sintetik pentasakarid faktor 10A ya, fondaparinux, idraparinux. Kemudian ada yang activated protein C dan ada namanya tissue factor pathway inhibitor. Ya, itu semua yang baru tapi belum ada di Indonesia. Ya, masih dalam yang standar-standarnya saja. Masih heparin yang ada warfarin. Kalau yang begini-begini belum ada. Cukup kalian tahu saja. Ya, oke next. Nah, kita masuk ke antiplatelet. Ya, jadi tadi antikoagulan, sekarang antiplatelet. Next deh. Nah, di sini kita ketahui platelet itu kan trombosit ya. Jadi trombosit itu dia akan berkumpul atau dia akan terstimulasi di saat ada permukaan. Ya, jadi itu adalah mekanisme kompensasi tubuh kita. Ya, kurang lebih secara fisiologis begitu. Jadi pada saat terjadi proses injury ya atau perlupaan pada area vaskular, biasanya pada pasien-pasien yang hipertensi berat, ya, yang stroke, ya, kemudian ada penyakit metabolik lainnya yang mengalami radang inflamasi pada vaskularnya. Di saat dia tidak terkontrol pengobatannya, dia selalu pola hidupnya jelek, buruk, ya, akhirnya tercetuslah vascular injury. Di saat vascular injury terjadi, maka namanya tubuh kita, ya, Allah menciptakan tubuh kita itu sangat baik sedemikian rupa sehingga saat dia tahu ada vascular injury, maka yang akan keluar adalah mediator proinflamasi. Ya, untuk bagaimana caranya mengatasi permukaan itu. Salah satunya adalah platelet. Ya, jadi platelet di sini dia berfungsi sebagai faktor pembekuan agar tidak terjadi perdarahan atau tidak terjadi perlupaan yang masif. Disitulah terjadi platelet adhesion atau perlekatan dari platelet itu. Platelet teraktivasi, bisa dilihat gambar nomor 1 ya. Platelet teraktivasi di situ sehingga dia menutup. Bagaimana caranya dia menutup permukaan tersebut dan berada di situ. Tetapi ya, bagi kasus-kasus beberapa pasien-pasien yang memang dia sudah mengalami penyakit metabolik, ya, pola hidupnya buruk, sehingga platelet itu akan teraktivasi terus-menerus untuk bisa menyeimbangkan, ya, platelet akan teraktivasi terus-menerus, sehingga pada saat dia teraktivasi dia akan mengeluarkan mediator inflamasi yang tadi saya bilang. Salah satunya adalah tromboksan. Ya, tromboksan A2, ya, serotonin, ya, PAF. Nah, pada saat tromboksan itu keluar, maka itulah yang memicu terjadinya agregasi platelet.
karena sudah terlalu banyak sehingga terjadilah agregasi platelet, sehingga di situ bikin trombus, ya, bikin trombus, orang jadinya stop, orang jadinya bisa tiba-tiba meninggal atau bisa tiba-tiba dia serangan jantung, karena itu yang terjadi, sehingga kita butuhkan namanya antiplatelet, ya. Oke. Next. Nah, jadi ini akhirnya karena sudah ada pengeluaran trombosan A2, yang kita berikan adalah antiplateletnya. Antiplateletnya apa? Aspirin. Ya, ini masuk di soal saya ya, anak-anak. Jadi aspirin. Bagaimana itu aspirin kerjanya? Jadi aspirin itu dia bekerja dengan bantuan siklooksigenase 1. Ingat kan? Kalau nanti saya bikin apa yang memediasi aspirin dalam penghambatan tromboksan A2, itu adalah siklooksigenase. Jangan sampai salah, nanti saya putar-putar itu. Ya, jadi dia memediasi ya untuk aspirin agar tidak terjadi atau tidak terhambat untuk proses pembentukan tromboksan, ya. Jadi tromboksan A2 dan prostacyclin. Oke ya. Jadi ini merupakan untuk aspirin ini dia akan mengasetilasi melalui siklooksigenase, ya. Jadi dia akan membutuhkan siklooksigenase enzim H2 sintase, ya. Jadi itu sehingga tidak yang tadinya arachidonic acid dia akan terpicu membentuk tromboksan dan prostacyclin sehingga terjadinya agregasi dari platelet, ya. Jadi dia menghambat terjadinya prostaglandin agar menghambat tidak terjadi tromboksan A2. Oke, next. Nah, untuk farmakokinetiknya dia terabsorpsi melalui saluran cerna, ya. Kemudian dia bisa masuk ke otak, ya, tapi dia tidak melalui dia bebas melalui plasenta juga. Nah, ekspresinya itu melalui tubular secretion, ya. Oke, next. Nah, jadi kalau kita overdosis dari aspirin, banyak yang bisa terjadi. Jadi bisa mengganggu kesehatan mata, ya. Kemudian secara psikologik juga terganggu, ya, sering halusinasi, sering nyeri dada atau rasa panas di dada, ya. Kemudian terganggu saluran pencernaannya dan juga terganggu untuk saluran pencernaan, ya. Untuk sistemik biasanya terjadi demam tapi jarang. Itu kalau dosisnya melewati batas yang ditentukan atau dia adalah penggunaan jangka waktu yang panjang, ya. Oke, next. Nah, ini untuk efek-efek penggunaan aspirin. Kembali deh. Nah, ada terjadi juga hipersensitivitas, ya. Kalau pasien tidak cocok, ada reaksi alergi, bisa terjadi rash atau kemerahan setelah konsumsi aspirin, ya. Kemudian bisa terjadi gangguan juga pada area gastrointestinal, ya. Jadi semua keluhan-keluhan mengenai saluran cerna bisa terjadi akibat penggunaan aspirin. Next lagi. Nah, untuk kontraindikasinya tidak bisa diberikan pada pasien-pasien dengan gangguan perdarahan, ya. Sama juga tujuannya dia antiplatelet, ya. Jadi kemudian dia hepatitis atau dia dalam keadaan hamil, ya, itu kontraindikasi. Nah, karena bisa terjadi hemoragik postpartum maupun prematur, kelahiran prematur. Oke, next.
Nah, kita masuk ke fibrinolitik. Ini terakhir kayaknya, atau trombolitik ya. Ini tadi sudah antikoagulan, antiplatelet, sekarang trombolitik atau fibrinolitik. Ya, next lagi. Nah, fibrinolitik atau trombolitik ya, kita ketahui dia itu sangat gampang untuk memicu terjadinya trombosis ya. Kemudian bisa maka dari itu kita memberikan dia pengobatan yang bersifat trombolitik ya untuk menghambat terjadinya pembentukan fibrin ya. Jadi kita pecah fibrinnya ya. Jadi kita mengaktifasi plasminogen, namanya plasminogen menjadi plasmin, tujuannya untuk memecahkan namanya fibrin. Karena hanya fibrin yang merupakan partikel atau molekul dari sel darah yang tidak larut. Jadi jika itu berkumpul, itu menyebabkan terjadinya trombus. Di saat trombus, kita berikan dia obat-obat yang bersifat fibrinolitik atau trombolitik. Ya, jadi mekanisme kerja utamanya adalah mengubah plasminogen menjadi plasmin, sehingga plasmin inilah yang memecahkan fibrin. Oke ya, jadi ingat kalau soal saya mengenai mekanisme kerja dari fibrinolitik atau trombolitik seperti itu jawabannya. Oke, next. Nah, ini. Jadi inilah kerja dari trombolitik atau fibrinolitik. Jadi mengubah plasminogen menjadi plasmin ya, sehingga ini yang kuning-kuning ini adalah peptidenya fibrin. Ini yang tidak larut. Nah, ini juga memicu terjadinya trombus. Sehingga di saat plasmin sudah diubah, sudah aktif, itulah dia akan memecahkan fibrin. Oke ya. Gambaran kronologisnya kurang lebih seperti ini. Next. Oke, jadi, nah kembali lagi. Yang termasuk fibrinolitik atau trombolitik drugs itu masuk alteplase, itu masuk soalnya alteplase, streptokinase, urokinase. Itulah semua yang kurang lebih sebagai agen atau drug golongan dari fibrinolitik. Ya, jadi yang tadinya itu lihat untreated patient yang ada gambar di sebelah kanan, yang tadinya di situ berkumpul fibrinnya, membentuk hemostatic plaque, akhirnya terjadi trombus, sehingga pada saat dia diatasi atau diobati dengan plasminogen activator, ya, apakah itu alteplase, apakah itu streptokinase, apakah itu urokinase, sehingga dia mengencerkan fibrin itu, memecah fibrin, sehingga dia menjadi gampang bleeding. Sama juga efeknya, darahnya cepat cair, encer, gampang bleeding, ya. Nah, jadi pasien-pasien yang menggunakan fibrinolitik ini hati-hati jika mau dilakukan tindakan yang bersifat perlukaan, ya. Jadi oke, next. Nah, jadi ini mekanismenya ya tetap sama ya. Dia intinya mengaktifasi plasminogen, plasminogen menjadi plasmin sehingga memecah fibrin ya. Oke, dosisnya bisa dibaca sendiri untuk streptokinase dan alteplase. Next. Tetap efek sampingnya adalah perdarahan. Itu yang paling penting dan paling umum. Jadi hati-hati, kalau mau melakukan tindakan apapun hati-hati pada penggunaan obat-obat yang bersifat perdarahan efek sampingnya. Jadi bisa alergi, bisa demam ya, sehingga kontraindikasi biasa kita tidak berikan pada pasien-pasien hipertensi yang persisten. Artinya hipertensi yang sudah lama dan tinggi terus itu. Kadang kita tidak memberikan. Kemudian ada yang sering trauma, pasien hamil, ya,
Pasien yang dia punya gangguan pencernaan, mahnya sudah mah kronik, yang pernah ada riwayat mengeluarkan darah dari saluran cernanya pada mah kronik sehingga tidak dianjurkan untuk diberikan antitrombolitik. Ya, karena dia akan lebih mudah lagi berdarah. Next. Oke. Sudah selesai, tidak ada lagi ya? Selesai kuliah saya, ada yang ingin bertanya? Jadi tolong yang tadi saya tandai itu saya sudah masukkan di presisi teman-teman. Slide saya yang sudah saya tandai, tolong dipelajari baik-baik, terutama mekanisme kerjanya, obat-obat tersebut, mediator-mediator yang membantu dalam proses kerjanya apa saja, jenis-jenis obatnya apa saja, ya, efek samping yang kira-kira bermakna pada obat itu, semua kecuali yang bagan-bagan gambar-gambar itu mekanisme kerja pelajari sendiri. Oke ya, ada yang mau bertanya? Yang di Zoom bagaimana? Jelas nggak dari tadi saya menerangkan? Takutnya tidak terdengar, waduh. Tapi ini di record. Tapi recordnya di Zoom. Tapi kalian nggak bisa ya? Ambil recordnya nggak bisa ya? Nggak bisa deh. Jadi itu slide saja di yang kalian ambil. Ada yang bertanya? Wahyu, mau tanya? Wahyu? Nah, bacakan. Mana sih operator? Berapa lama yang menjabat jadi anu? Kedua. Tapi dok, izin bertanya dok, tapi. Oke, bagaimana? Tapi dok, izin bertanya dok. Iya, silakan. Tapi dok, izin bertanya, pertanyaan saya, mengapa pada saat kita mengkonsumsi vitamin B12 dan B9 atau asam folat bersamaan ini akan menyebabkan gangguan pada neurotransmitter, dok? Tapi mungkin bisa dijelaskan, dok? Tapi. Oke, coba siapa namanya? Tapi dok, atas nama Muhammad Dai, dok. Muhammad Dai, dok. Tapi. Siapa namanya? Tapi dok, atas nama Dai. Oke, Muhammad Dai. Kembali lagi ke slide sebelumnya yang tadi saya sampaikan bahwa vitamin B12 itu efeknya dia memang khusus, dia memiliki salah satu mekanisme kerja selain sintesis sel DNA, dia bisa membantu proses pembentukan sel darah, dia juga fungsinya adalah dalam hal neurologi. Jadi dia biasa mencegah terjadinya gangguan pada pembentukan nerve tube pada plasenta, sehingga kalau kita berikan vitamin B12, salah satunya efeknya bisa ke area persarafan. Beda kalau kita berikan dia asam folat, karena asam folat sama sekali tidak memiliki efek samping ke arah persarafan. Dia hanya betul-betul untuk sintesis sel DNA dan juga untuk pembentukan sel darah merah, gitu. Jadi kalau pada defisiensi vitamin B12, kita sebenarnya tidak ada tidak perlu kita memberikan dia kombinasi dengan asam folat, karena tidak ada gunanya, kerjanya sama-sama, bekerja untuk eritropoiesis dan pembentukan sel pada DNA,
tetapi efeknya juga dia mencegah terjadinya gangguan pada area persarafan. Sementara vitamin asam folat tidak memiliki itu. Jadi tidak perlu kita kombinasi dengan asam folat. Begitu, Dai. Jelas, Dek? Iya, Dok, jelas, Dok. Terima kasih banyak, Dok, atas jawabannya tadi. Iya, sama-sama. Ada lagi yang di Zoom? Sudah jelas kira-kira? Jadi sudah jelas ya? Yang di sini sudah jelas, Dek? Insya Allah sudah jelas. Saya tidak mau ada kesalahan lagi kalau pas kerja ujiannya ya. Karena saya sudah kasih beberapa kisi, ya itu soal, beberapa kisi, dan tidak pernah melenceng dari slide-ku. Ya, karena saya yang buat soalnya. Jadi tidak usah kalian terlalu stres dengan materi farmakologi. Insya Allah intinya selama kalian menyimak tadi, kalian kembali lagi mengulang di rumah, baca kembali slide-nya, bikin sendiri narasinya, bikin sendiri catatannya, insya Allah pasti bisa kerja soalnya. Ya, oke. Oke, yang di rumah, kalau memang sudah tidak ada, saya akhiri dulu deh ya kuliah saya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.